Ini Al-Quran adalah kitab suci. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sekarang juga sebetulnya tidak sedikit manusia dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai negara, mulai dari negara berkembang sampai negara maju, mereka sebetulnya diikuti adalah sihir. Kenapa sihir? Karena kesimpulan-kesimpulannya dipaksakan. Ya, argumentasinya itu adalah dibuat-buat. Ya, penolakan kepada adanya alam metafisik dan di blow up sedemikian rupa menjadi suatu aliran filsafat utama di abad modern ini, itu termasuk juga adalah sihir ilmu pengetahuan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat orang terkagum-kagum kepada ciptaan manusia dan dilarang kagum kepada ciptaan Tuhan, itu juga adalah satu bentuk sihir. Kita lihat, Bapak Ibu yang sama berbahagia, bahwa dalam mempelajari sains itu, orang-orang pelajari sains tidak boleh dikait-kaitkan sains itu atau penelitian-penelitian ilmiah itu dengan masalah-masalah ketuhanan. Jadi, sains benar-benar hanya untuk sains. Science for the sake of science. Sains semata-mata untuk sains. Kalau ada orang yang beragama, bertuhan, silakan, itu pribadi saja. Tetapi dalam dunia akademik, dalam dunia sains, dalam dunia pengetahuan, tidak boleh itu terlibat masalah-masalah ketuhanan. Kenapa? Karena sudah ditutup sejak zaman munculnya dan berjayanya empirisme atau positivisme di barat, yaitu filsafat pengetahuan atau epistemologi. Jadi la'allana nattabi'us saharata. Mudah-mudahan nanti kita akan menjadi ikuti saja tukang sihir itu. Dalam dunia politik juga begitu banyak. Ya, kita lihat sekarang sihir-sihir dalam dunia politik dunia itu banyak sekali. Ya. Kita lihat Jemaah sekalian berbahagia, ya, pejabat negara orang lain yang menghukum rakyatnya karena kesalahan, karena pengkhianatan, disebut sebagai pembunuh. Sementara kepala negara seperti Israel yang membunuh tetangganya sendiri tidak pernah disebut sebagai pembunuh. Selama itu sejalan dengan arus utama mereka sebut itu sebagai kemanusiaan. Tapi begitu yang melakukannya adalah sebaliknya, maka disebut sebagai pembunuh dan bergaris keras. Mereka mengatakan nattabi'us saharata, kami ikuti tukang sihir. La'allana nattabi'us saharata. Cara menyihir kepalanya manusia, matanya manusia sederhana, dengan uang tadi. Uang, dolar, uang dan sebagainya. Orang dikipas-kipaskan uang di depan matanya, tiba-tiba tersihir. Tiba-tiba pikirannya berubah. Yang benar dikatakan batil, yang batil dikatakan benar. Yang baik diperintahkan untuk dibakar, yang kerjanya membakar diperintahkan untuk dihormati sebagai sebagai pelaku penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Dirubah sedemikian rupa. Inilah sihir yang terjadi sekarang. Sihirnya menggunakan mata uang, terutama mata uang dolar namanya. La'allana nattabi'us saharata. Mudah-mudahan kita ikut kepada tukang sihir itu. In kanu humul ghalibin. Apabila nanti tukang sihir itu menang. In kanu, apabila nanti tukang sihir itu ghalibin, menang. Ya, karena kalau tukang sihir kita menang, kata para pemuka bangsa Mesir, berarti menunjukkan bahwa tukang sihir kita lebih cerdas, lebih pandai, lebih alim daripada Musa. Musa memang alim sihirnya, kata Firaun tadi. Tapi tukang sihir kita nantinya kita tunjukkan lebih alam lagi daripada sihirnya Musa. Jadi kita tunjukkan bahwa tukang sihir kita ini lebih alam, lebih mengetahui, lebih alim daripada tukang sihir yang dipertunjukkan oleh Musa dan Harun. Nah, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, inilah apa yang terjadi pada saat itu yang kemudian menjadi asbab runtuhnya peradaban Mesir. Jadi peradaban Mesir itu runtuh nantinya tidak saja karena arogansi Firaun, tetapi juga bangsa Mesir telah berhasil diprovokasi dan dihipnotis kepalanya untuk ditanamkan ke dalam pikiran mereka, ke dalam akal, ke dalam kepala-kepala mereka, yaitu falasi-falasi berpikir. Bapak kita bayangkan Musa yang datang membawa argumentasi yang jelas, dianggap sebagai tukang sihir, sedangkan tukang sihir yang sesungguhnya dianggap sebagai nanti pantas diikuti. Inilah yang menyebabkan terjadinya kehancuran.
Jadi dimanapun di dunia ini, di peradaban manapun juga, bagaimanapun hebatnya menurut kita sekarang, selama sudah terjadi falasi-falasi dalam berpikir, yang kemudian falasi berpikir ini terimplementasi dalam bentuk ekonomi, sosial, dan politik, maka yakin dan percaya akan melahirkan keruntuhan bagi bangsa dan peradaban tersebut, cepat ataupun lambat. Apa sebabnya? Karena hukum alam tidak bisa kita lawan. Setiap sebab akan melahirkan akibat. Sebab yang buruk akan melahirkan juga yang buruk. Sebab yang baik akan melahirkan yang baik juga. Sebab akibat sudah diterima sebagai suatu realitas dalam kehidupan kita, terutama dalam dunia sains tadi yang kita bicarakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini bisa mengajarkan kepada kita bukan saja cerita tentang Fir'aun, tetapi cerita tentang peradaban kita, cerita tentang masa kita, cerita tentang zaman kita berada. Apa sebabnya? Al-Quran adalah petunjuk. Maka cerita tentang Fir'aun tidak bisa dianggap sebagai hanya cerita tentang Mesir kuno saja. Cerita itu dianggap sebagai ibrah, sebagai pelajaran, karena sejarah itu selalu terulang. The history repeats itself, kata para ahli. Sejarah selalu mengulangi dirinya sendiri, yang berbeda hanyalah tokohnya saja. Yang berbeda adalah masanya saja, yang berbeda adalah tempat atau peradabannya saja. Tetapi setiap sebab pasti melahirkan akibat yang sama. Kalau sebab keburukan yang dilakukan oleh Fir'aun dan bangsa Mesir, maka berakhir dengan keruntuhan. Sekarang kita tinggal menyaksikan itu sebagai sisa-sisa dari masa lalu saja. Maka begitu juga peradaban-peradaban besar yang ada sekarang, selama dikendalikan oleh falasi-falasi berpikir yang kemudian diejawantahkan, diimplementasikan dalam bentuk politik, ekonomi, ideologi, sosial, budaya, maka pasti juga akan berakhir dengan kehancuran.